Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan judul Berjalan dalam Terang Membawa Keteguhan Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, oleh karena kami mau bersyukur berterima kasih, begitu besar rahmat dan anugerah yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami, terlebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami, dan ampuni kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Efesus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita ikuti penjelasannya. Berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang berarti mengambil keputusan, melatih pikiran, menggerakkan kuasa kemauan dalam suatu usaha tekun untuk menyatakan Kristus dalam kemanisan tabiat. Itu berarti menjauhkan segala kemurungan. Engkau tidak boleh merasa puas hanya dengan mengatakan, "Aku adalah anak Allah." Adakah engkau memandang Yesus dan oleh memandang menjadi berubah ke dalam rupanya? Berjalan dalam terang berarti kemajuan dan perkembangan dalam pencapaian rohani. Rasul Paulus menyatakan, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Selalu memandang kepada teladan itu, aku menggerakkan diri kepada apa yang di hadapanku." Berjalan dalam terang berarti hidup tidak bercelah. Berjalan hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup oleh iman, hidup oleh Roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, berjalan dalam hidup baru. Itu berarti menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Alangkah mengerikan menggelapkan jalan orang lain oleh membawa bayang-bayang dan kegelapan atas diri kita. Biarlah masing-masing orang menjaga dirinya. Janganlah membebankan pada orang lain cacat tabiatmu. Bicarakanlah hal terang, berjalanlah di dalam terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kumpulkanlah kepada jiwamu keteguhan hati yang dapat datang hanya dari terang dunia ini. Apabila terang sorga bercahaya atas manusia, wajah akan menyatakan sukacita Tuhan. Tidak hadirnya Kristus di dalam jiwa membuat orang sedih dan berpikiran ragu-ragu. Kurangnya kehadiran Kristus membuat muka sedih dan hidup pun penuh dengan keluhan. Bersukacitalah, itulah justru nada utama sabda Allah bagi semua orang yang menerima Dia. Kenapa? Karena pada mereka ada terang kehidupan. Terang membawa kegirangan dan sukacita, maka sukacita itu pun dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat. Biarlah bacaan kita pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan melalui renungan pagi pada saat ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa berjalan dalam terang berarti mengambil keputusan, melatih pikiran, mengerahkan kuasa kemauan dalam satu usaha tekun untuk menyatakan Kristus dalam kemanisan tabiat.
Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, kepala desa, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, dan ajarlah mereka selalu untuk mengundang Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami teringat juga guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang menikmati masa liburan. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, sampai kepada jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita kepada mereka, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan usaha pekerjaan mereka juga Tuhan memberkati. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.